Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah Kewirausahaan Agribisnis ya. Jadi di semester genap tahun ajaran 2023-2024, saya diamanahi untuk mengasuh mata kuliah Kewirausahaan Agribisnis bersama dengan Ibu Resi Wahyuni. Jadi nanti saya rencananya akan masuk sampai dengan UTS dan setelahnya Bu Resi akan masuk menyelesaikan sampai dengan UAS. Nah, salah satu output penting dari mata kuliah ini adalah nanti mahasiswa akan diminta untuk menyusun proposal kewirausahaan secara berkelompok. Ya, jadi nanti silakan dibentuk kelompoknya dari awal, ditentukan jenis usaha yang mau dibangun apa, sehingga nanti output dari mata kuliah kita ini salah satunya adalah proposal kewirausahaan. Jadi saya berharap kita kuliah itu nggak cuma sekedar kuliah, tetapi ada output yang bisa kita hasilkan. Salah satunya adalah menyusun bisnis plan, kira-kira gitu. Dan konkretnya nanti akan kita masukkan ke dalam kompetisi kewirausahaan. Ya, seperti itu. Jadi itu output dari mata kuliah kita nanti. Sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu rencana pembelajaran kita semester ini. Jadi ini adalah mata kuliah kita, Kewirausahaan Agribisnis. Sebetulnya kalau di dalam kurikulum 2021 itu ada 3 peminatan, maka mata kuliah Kewirausahaan Agribisnis ini sebetulnya masuk ke dalam peminatan manajemen dan kewirausahaan agribisnis, 3 SKS ya. Jadi kalau di 2017 mata kuliah ini 2 SKS, maka kalau sekarang itu jadi 3 SKS. Karena itu ada bobot satu SS yang nanti akan kita fokuskan dalam penyusunan proposal kewirausahaan. Apa yang kita pelajari? Jadi di mata kuliah ini kita akan mendapat pemahaman pentingnya kewirausahaan, pengertian dan ciri kewirausahaan agribisnis, tahapan dalam berwirausaha, aspek organisasi dan tata kerjanya, kemudian aspek teknis dan produksi, membangun kreativitas dan inovasi, pembentukan dan penumbuhan usaha baru agribisnis. Kemudian nanti kita juga akan bicara format penyusunan bisnis plan, lalu praktik kewirausahaan, dan mata kuliah ini juga akan menyinggung tentang berbagai jenis usaha mikro menengah, termasuk juga aturan-aturan policy-policy yang terkait dengan pengembangan usaha kecil menengah, terutama yang berbasis agribisnis. Nah, apa capaian pembelajaran mata kuliah kita? Dari sisi sikap, kita berharap mata kuliah ini mampu menginternalisasi nilai dan norma akademik yang benar terkait dengan kejujuran, etika, atribusi, hak cipta, kerahasiaan, dan kepemilikan data. Kemudian yang kedua adalah menginternalisasi semangat kemampuan kejuangan dan kewirausahaan. Dari sisi pengetahuan, mata kuliah ini akan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang prinsip sosial ekonomi dan teknologi yang melandasi pengelolaan usaha agribisnis, kemudian keterampilan umumnya mampu mengelola, mengembangkan, dan memasarkan produk, lalu melakukan evaluasi terhadap kinerja kelompok, dan yang ketiga untuk keterampilan umum itu beradaptasi dengan dunia kerja dan lingkungan, dan keterampilan khusus tentu adalah kemampuan menggunakan metode dan merumuskan strategi penggunaan sumber daya untuk mengembangkan usaha agribisnis, dan yang terakhir adalah memotivasi dan memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan usaha agribisnis. Karena itu output dari kegiatan kita adalah minimal adalah proposal kelayakan usaha. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa nanti kita harap mampu memahami dan menjelaskan gagasan kewirausahaan, mampu menghitung dan menganalisis, dan terakhir itu mampu menerapkan. Karena itu nanti karena sudah ada kata mampu menerapkan aplikasi dan teori kewirausahaan, maka nanti di ujung kita akan menyusun proposal kelayakan usaha.
Ya, jadi dari sekarang silahkan dicoba-coba dibentuk kelompok, satu kelompok 4 orang, kemudian coba putuskan rencana usaha yang mau dibangun apa. Rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan, kita ada 16 kali pertemuan ya. Jadi mulai dari pertemuan pertama hari ini saya akan bicara tentang ruang lingkup dan disiplin kewirausahaan. Minggu depan mengenai konsep, konteks, dan hakikat kewirausahaan. Minggu ketiga karakteristik dan nilai-nilai kewirausahaan. Minggu keempat jenis, fungsi, dan peran wirausaha. Kemudian minggu kelima kreativitas dan keinovasian. Minggu keenam modal dasar kewirausahaan. Minggu ketujuh proses kewirausahaan. Nah, kalau udah minggu ketujuh ini kita udah mulai mulai masuk ke penyusunan proposal nih, proses. Kesembilan ada menemukan ide dan peluang wirausaha. 10 kewirausahaan dalam konteks bisnis dan waralaba. 11 analisis bisnis dan studi kelayakan bisnis. Ke-12 perencanaan pengelolaan dan strategi bisnis serta pemasaran kewirausahaan. Ke-13 profil usaha kecil menengah. 14 strategi bersaing dalam kewirausahaan. 13 etika bisnis dan wirausaha. Dan terakhir, kita akan tutup dengan ujian akhir semester. Ya, jadi ini rencana pembelajaran kita selama 1 semester ke depan. Nanti akan saya upload di ELE, silakan di-download. Ada yang mau tanya tentang rencana pembelajaran kita? Ada? Di tengah pembelajaran tentu nanti tetap akan ada kuis, tetap akan ada tugas ya yang saya gunakan untuk memastikan bahwa mahasiswa memang memahami materi yang saya sampaikan. Ya, mengenai mekanisme tugas, kuis, dan sebagainya nanti akan saya sampaikan kepada koordinator mata kuliah. Ya, ada yang mau tanya? Persentase penilaian tetap sama ya, mungkin untuk tugas dan kuis sekitar 30, UTS 30, UES 40, tapi nanti komposisinya bisa berubah sesuai dengan, biasanya kita bisa sesuaikan tergantung yang mana yang nilainya paling baik di akhir nanti, biasanya seperti itu. Ya, dan satu lagi yang perlu adik-adik pahami, saya tidak ragu untuk memberikan nilai C dan D ke mahasiswa. Jadi saya tidak takut ya kalau ada yang memang nggak kuliah, tidak aktif di kelas, kuliahnya main-main, saya tidak pernah ragu untuk memberikan nilai C dan D atau bahkan E ke mahasiswa. Jadi kalau ada dosen lain nilainya A semua, kalau saya nggak takut. Ya, jadi saya akan berikan penilaian sesuai dengan apa yang mahasiswa lakukan. Seperti itu ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Jadi kan itu Ya, Muhammad Nofriansyah ya, Kurniawan. ya. Silakan Ya. Nofriansah. Jadi kan untuk kelompoknya itu Mm-mm. dibentuk oleh kita sendiri atau oleh Ibu? Eh, Dua-duanya punya plus dan minus sebetulnya. Kalau ditentukan sendiri, mahasiswa bisa memilih teman-teman yang menurut dia bisa diajak bekerja sama gitu ya. Tetapi negatifnya ada teman-teman tertentu yang mungkin di luar circle itu jadinya nggak dapat kelompok. Kira-kira seperti itu. Kalau saya yang tentukan, maka positifnya semua pasti kebagian kelompok di dalam circle atau di luar circle. Negatifnya biasanya terjadi hambatan komunikasi. Kan gitu ya. Jadi pasti ada positif dan negatifnya. Jadi silahkan mau yang mana diputuskan. Kalau nanti mau saya yang susun maka saya akan susun. Tapi kalau mau mahasiswa yang pilih silahkan mahasiswa yang pilih. Tetapi itu tadi, tolong teman-teman yang ada di luar circle-nya juga dilibatkan. Jangan sampai nanti ada yang lapor, saya nggak diajak masuk kelompok, Bu, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita juga perlu aware ya sama teman-teman yang ada di sekitar kita, jangan sampai ada yang tersisih, jangan sampai ada yang tertinggal, kira-kira gitu. Kan kalau di kuliah itu
Sebetulnya nggak ada lagi ranking-rankingan, nggak ada lagi siapa paling pinter dan sebagainya gitu ya. Jadi kita juga nggak perlu takut sebetulnya. Bahkan kalau kita mau merangkul orang lain, ngajarin orang lain, ilmu kita jadi malah tambah banyak, tambah tambah masuk, tambah melekat, kira-kira gitu. Nanti Nofriansa kabari saya saja mau mekanisme yang seperti apa. Ya, baik. Saya mulai. Ada yang mau tanya lagi terkait mekanisme perkuliahan sebelum saya masuk ke materi kuliah? Ini 39 orang, ada 10 orang yang tidak masuk dari 49 tuh menurut saya sebetulnya luar biasa dari sisi keseriusan kuliah. Ya dari ini saja sebetulnya saya sudah, aduh, gitu ya. Nanti, Ibu, ya silakan. Siapa? Imam? saya Bu. Ya, Nah, Imam ini silakan Bu Imam. mau bertanya terkait dengan topik makalah itu nanti Mm-mm. kewirausahaan tentang pertanian atau bebas juga Bu? Sebaiknya tentang pertanian karena kita ada di Fakultas Pertanian. Ya, jadi usahakan yang berkaitan usaha yang berkaitan dengan pertanian. Banyak ya yang bisa kita kembangkan sebetulnya. Limbah-limbah pertanian itu banyak yang saat ini nggak terpakai, yang terbuang. Itu bisa jadi salah satu bentuk usaha. Bikin kompos. Di kampus kita tuh banyak rumput yang kemudian terus-menerus dibakar, padahal nggak boleh bakar. Mekanisme pengelolaan sampah di Fakultas Pertanian kemudian bisa jadi kompos dan dijual. Itu yang sederhana-sederhana saja ya, yang belum belum ide inovasinya belum terlalu muncul, tapi penting buat lingkungan. Kira-kira seperti itu. Kita di klinik itu aja rumputnya banyak banget dan cuma dibakar. Saya berkali-kali bilang, bisa nggak ya di klinik agribisnis itu kita punya tempat lubang, dibuat lubang tempat sampah sehingga nanti kita bisa composting seperti itu. Jadi apa ya, kita bisa kasih contoh eh, eh, biocycling farming di klinik agribisnis gitu. Nah, itu bisa dipakai di klinik agribisnis. Di belakang kan ada tempat untuk pengolahan kalau ada yang mau ngolah. Gitu ya. Oke, baik. Eh, saya masuk ke materi kuliah. Ini materi kuliah kita hari ini, ruang lingkup dan disiplin kewirausahaan. Jadi, sekarang ini sebetulnya hampir semua prodi itu punya mata kuliah kewirausahaan. Jadi kalau dulu mata kuliah ini hanya diasuh oleh dosen sosek, sekarang di prodi agronomi ada kewirausahaan eh, budi apa agroekoteknologi, ada kewirausahaan berbasis proteksi, oh dulu udah macam-macam dan hampir semua disiplin ilmu itu sekarang mewajibkan mata kuliah kewirausahaan. Jadi mata kuliah ini sebetulnya penting sekali kalau adik-adik menguasai mata kuliah ini gitu. Nanti mau bikin usaha tuh udah paham apa sih yang harus didahulukan? Mulai dari mana sih membangun usaha itu kita udah paham. Apalagi kalau agribisnis, kalau mahasiswa agribisnis disuruh buka usaha terus nggak bisa, itu berarti capaian pembelajaran selama kuliahnya tuh nggak tercapai. Kira-kira gitu. Itu indikator paling mudah gitu untuk tahu apakah kami sebagai dosen itu berhasil atau enggak ngajar ya selama 4 tahun itu. Kalau mahasiswanya nggak berani membuka usaha, berarti kami tuh nggak berhasil ngajar. Orang agribisnis itu harus bisa usaha. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kita mulai dengan definisi apa itu wirausaha. Wira itu artinya utama, gagah, luhur, berani gitu ya. Sebentar. Luhur, berani, teladan, pejuang. Usaha tuh apa? Ya aktivitas untuk aktivitas usaha, bisnis gitu ya. Penciptaan kegiatan, penggunaan sumber daya untuk menghasilkan output, kira-kira gitu. Itu usaha. Maka ada juga yang menyebutnya dengan wira swasta. Kalau dulu sebelum definisi wira usaha apa ya booming, orang lebih sering menggunakan istilah wira swasta ya tetap wiranya sama artinya berani gagah utama gitu tapi swasta itu sebetulnya artinya dalam konteks bahasa Sanskerta swasta itu adalah berdiri di atas kaki sendiri makanya kalau wirausaha itu adalah orang yang bisa membuka menggunakan melakukan proses menggunakan input
melakukan proses produksi, kemudian menghasilkan output dan menjualnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kewirausahaan apa? Jadi ada wirausaha, ada kewirausahaan. Kalau wirausaha itu orang yang melakukan. Maka kalau kita bicara wirausaha itu orang. Orang yang punya, kayak apa? Orang yang punya kemampuan, yang bisa lihat kesempatan, yang bisa ngumpulin sumber daya, dan akhirnya bisa ambil keuntungan. Ya, untuk bisa apa? Untuk bisa dapat kesuksesan dalam konteks wirausaha berarti dia bisa dapat profit yang tinggi, dia bisa rekrut lebih banyak orang, dia bisa buka pasar, ya. Itu adalah wirausaha. Jadi entrepreneur itu adalah orangnya. Ada juga, nah nih, kewirausahaan. Kewirausahaan itu sikapnya, perilakunya. Jadi ada entrepreneur, ada entrepreneurship. Jadi semangat, sikap, upaya yang dia lakukan itu kewirausahaan. Jadi saya ulang, kalau wirausaha itu adalah orang yang melakukan usahanya, kewirausaha itu prinsip-prinsip, semangat-semangat, sikap-sikap, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam mengembangkan usahanya. Kalau ada yang mau tanya, silakan langsung raise hand aja ya, tidak usah nunggu saya selesai. Jadi, siapa sebetulnya wirausaha itu? Yang pertama adalah orang yang memulai atau mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis. Individu yang menemukan kebutuhan pasar, membangun usaha dan memenuhi kebutuhan pasar tadi. Bisa juga orang yang wirausaha itu adalah orang yang mau ambil risiko, sehingga dia mampu memberikan daya dorong bagi perubahan, inovasi, dan kemajuan. Karena itu, di dalam salah satu konsep kewirausahaan yang penting itu adalah inovasi dan kreativitas. Kemudian biasanya kalau kita bicara usaha itu mereka adalah owner manager. Jadi kalau wirausaha itu identik mereka melakukan sendiri kegiatannya. Ya, jadi dia active owner manager. Kemudian Thomas Wezimer itu merumuskan manfaat kewirausahaan. Kenapa sih kita harus berwirausaha gitu, kira-kira gitu. Memberi peluang dan kebebasan untuk bisa ngatur diri kita sendiri. Kalau kita punya usaha, kita bisa atur, saya mau jual berapa, saya mau pasarkan kemana, kita bisa proyeksi bakal dapat pendapatan seperti apa. Itu jadi kita bisa lebih leluasa gitu dibandingkan. Ada beberapa orang yang merasa jadi wirausaha itu lebih baik daripada jadi pegawai. Nah, itu kan sudah banyak tuh prinsip-prinsip anak muda. Generasi Z, generasi milenial. Yang kedua adalah dengan berwirausaha itu akan membuka peluang melakukan perubahan. Ya, jadi kalau kita hanya jadi pegawai, gitu-gitu aja hidupnya. Tapi kalau kita membuka usaha, maka kita punya peluang untuk bisa meningkatkan hidup kita, dapat pendapatan lebih tinggi, bisa rekrut orang, membantu orang. Itu kita banyak bikin perubahan ketika kita berwirausaha. Lalu memberi peluang untuk memanfaatkan semua yang ada di dalam diri kita. Beberapa motivator mengatakan gini, ketika kita tuh udah sampai ketika manusia itu sampai pada fase yang paling susah gitu ya. Jadi kalau kita tuh udah ngerasa susah banget, itu motivator tuh bahkan mengatakan pada saat kita sudah dalam posisi yang paling susah, paling sedih, paling nggak bernyali, itu sebetulnya kita baru menggunakan 40% dari kemampuan yang ada dalam diri kita. Padahal pada saat itu kita udah betul-betul merasa dalam posisi, sudah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Jadi itu saja sebetulnya baru 40% yang kita dapat, yang kita pakai, ya. Yang keempat adalah tentu kalau kita buka usaha, peluang untuk dapat keuntungan. Dwi, silahkan dimatikan speakernya, Dwi. Dwi. Kemudian memiliki peluang untuk berperan aktif di masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Ya, kenapa berperan aktif di masyarakat? Karena kalau usaha yang kita kembangkan itu maju, maka kita bisa banyak rekrut orang untuk jadi atau untuk bekerja sama kita.
Ya, bagaimana misalnya Mas Menteri Nadiem Makarim itu bisa mengembangkan Gojek, bagaimana dia mendapat pengakuan dan karena itu akhirnya jadi bisa jadi menteri misalnya gitu. Itu adalah bentuk-bentuk keberhasilan ketika kita mampu mengembangkan usaha kita itu secara baik, ya. Yang keenam adalah memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang. Tentu, kalau kita bikin usaha kan kita sendiri yang atur, kita sendiri yang kelola. Maka jadi happy gitu. Eh, apa ya, bisa menyalurkan rasa senang, kemudian bisa bantu orang lain, kemudian bisa memanfaatkan sumber daya yang awalnya tidak terpakai, bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu ya. Itu apa ya? eh, di dalam diri kita itu muncul happiness gitu ya. Eh, apa kalau 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 kita bicara hormon tuh hormon dopamin sama serotoninnya itu naik jadinya kira-kira dan kita tuh jadi happy. Jadi itu adalah manfaat dari kewirausahaan. Fungsi wirausaha yang pertama ada fungsi pokok ya, ada fungsi tambahan. Fungsi pokok apa? Fungsi pokok ini berkaitan dengan bagaimana usahanya dijalankan. Jadi ini yang pokok itu bagaimana usahanya dijalankan. Fungsi utama itu apa? Bagaimana kita mengelola environment, bagaimana kita mengelola lingkungan kita, ya. Jadi kita masuk ke fungsi pokok. Yang pertama kita harus buat keputusan. Keputusan apa sih? Keputusan mau bikin usaha apa? Nanti kita akan belajar juga satu pertemuan bagaimana sih menemukan ide usaha. Ya, jadi kalau dulu ada mindset yang berubah ketika orang memulai usaha. Kalau dulu orang memulai usaha karena punya sumber daya. Jadi kalau dulu, oh air di tempat saya tuh banyak, bikinlah air kemasan. Kira-kira gitu. Kalau sekarang berubah, orang membuka usaha itu karena ada permintaan pasar. Itu dulu yang penting. Jadi hati-hati jangan sampai nanti kita buka usaha, ternyata pasarnya nggak ada. Walaupun kita punya sumber daya yang banyak. Jadi keputusan untuk membuat usaha saat ini yang paling penting itu pastikan bahwa pasarnya ada, ya. Yang kedua adalah memutuskan tujuan. Tujuannya banyak. Tujuannya mendapatkan keuntungan, memanfaatkan sumber daya, memenuhi kebutuhan pasar, ya. Kemudian menangkap tenaga kerja atau mengurangi pengangguran, itu semua tujuan. Lalu menetapkan bidang usahanya apa saja. Penting juga bagi kita untuk menentukan skala usaha. Berapa banyak sih yang mau dipasarkan? Itu penting. Kenapa? Jangan sampai terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Nah, nanti sebetulnya kalau terkait dengan skala usaha, permodalan, dan sebagainya tuh kita akan lebih banyak belajar di analisis kelayakan usaha agribisnis. Di sana kita akan belajar detaili satu-satu gitu ya, merinci bagaimana menyusun komponen-komponen pengeluaran yang dibutuhkan ketika kita memulai usaha. Mau skala berapa yang paling baik itu sebetulnya nanti kita akan lebih detail belajar di analisis kelayakan usaha. Tapi skala usaha mau 100 ton, mau 1000 package dan sebagainya itu harus betul-betul detail. Jangan sampai terlalu banyak sehingga nggak ada yang beli dan juga jangan sampai terlalu sedikit sehingga kalau terlalu sedikit konsumen mau beli habis kecewa. Itu nggak boleh juga. Kemudian modalnya dari mana mau bikin usaha? Usaha sendiri, mau modal sendiri, mau pinjem dari bank, ya. Kalau dia bentuknya CV maka bisa patungan dengan sesama pemilik CV. Nah, itu nanti akan bicara permodalan. Menetapkan jumlah pegawai, bagaimana kita melakukan controlling ya, pengendalian terhadap rencana-rencana yang kita buat. Bagaimana kita kemudian create produk, kemudian bagaimana kita mencari terobosan pasar dan memasarkan barang.
Ini semua adalah fungsi penting dari wirausaha. Nah, yang sekarang kita bicara fungsi tambahan. Fungsi tambahan ini sering banget nggak dilihat. Sering banget nggak dilihat. Jadi kita tuh sering abai dengan fungsi lingkungan. Jadi pengusaha-pengusaha kita itu seringkali ketika dia bicara tentang usahanya yang penting untung, kira-kira gitu. Mau nanti usahanya ngerusak lingkungan, mau nanti ada pencemaran air, itu sebagian besar tidak peduli dengan fungsi tambahan. Bahkan kalau kita ngajuin kredit ke perbankan gitu ya, atau ke investor, itu seringkali investor tuh abai gitu. Pokoknya buat mereka yang penting untung aja secara secara material. Mereka nggak lihat usaha ini bikin pencemaran udara nggak sih? Bikin airnya jadi kotor nggak sih? Itu seringkali jadi diabaikan. Padahal kita juga tidak boleh melaksanakan usaha dan kemudian ternyata usahanya merusak lingkungan. Contohnya, ya, di Palembang banyak usaha kerajinan jumputan yang menggunakan pewarna bahan kimia. Hasil pewarnaan dibuang saja langsung ke sungai. Itu sebetulnya tidak boleh. Ya, jadi sebetulnya tidak boleh. Jadi bagaimana? Karena itu sekarang didorong digunakan pewarna-pewarna alami supaya ketika hasil pencelupan itu selesai mau dibuang nggak apa-apa. Tapi kalau bahan kimia pakai pewarna kimia jumlahnya banyak, selesai pencelupan dibuang ke sungai, itu biota yang ada di sungainya lama-lama bisa punah, ya. Oke. Jika kita ingin jadi majikan bagi diri kita sendiri, mengerjakan usaha milik pribadi, maka milikilah kualifikasi yang tepat untuk menjadi seorang wirausaha. Untuk menjadi wirausaha. Apa itu? Prestasi tinggi, berani ngambil resiko, bisa mecahin masalah, bisa meningkatkan status usaha, ya punya cadangan energi yang tinggi. Energi ini maksudnya tidak hanya dari sisi kita punya sumber daya, tapi kita juga sehat, kita juga punya punya apa ya, punya energi positif gitu ya. Itu juga penting gitu untuk menentukan apakah kita berhasil atau tidak. Sekarang itu persoalannya adalah kita bisa ngambil resiko, kita bisa mecahin masalah gitu ya. Kita pinter banget secara akademik, IPK-nya tinggi, bisa menghitung analisis usaha secara baik, tetapi kita tidak punya cukup keberanian, kita tidak punya cukup kestabilan emosi, kita tidak punya cukup energi untuk mengelola usaha kita. Apa? Gangguan psikologis. Justru itu yang bikin usaha itu sering nggak maju. Pinter banget, dia bisa bikin produk inovasi dan sebagainya, tapi dia nggak bisa kelola emosi, dia nggak bisa kerjasama dengan orang, komunikasinya nggak bagus, nggak percaya diri, nggak pede. Itu juga bikin usaha kita jadi nggak berhasil. Dan itu bahkan jauh lebih penting gitu ya, bahkan ketika kita hanya sekedar orang yang punya sumber daya banyak. Bisa ikutin sampai sini? Ada yang mau tanya nggak? Jadi tadi berprestasi tinggi, dia suka kerja keras, ambil resiko. Pernah nggak dengar kalau Pak Rozi ngajar di sistem agribisnis atau di manajemen agribisnis mengatakan bahwa usaha yang paling banyak untungnya itu adalah usaha yang paling tinggi resikonya. Itu prinsip banget sebetulnya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan usaha yang resikonya tinggi, itu kita bisa mendapat untung paling besar. Jadi usaha yang resikonya paling tinggi itulah yang sebetulnya profitnya paling gede. Ya, dia harus bisa mecahin masalah, dia harus cepat mengenali dan memecahkan masalah, mencari status, tidak terganggu akan status dalam mengarahkan bisnisnya, energi tinggi tadi, punya dedikasi, siap kerja kapan aja, percaya diri, ada ikatan emosi, dan ada kepuasan pribadi. Wirausaha itu harus tumbuh ya.
Jadi nggak bisa misalnya, oh udah nyaman gitu. Kan kalau di dalam di ekonomi mikro, mungkin semoga sudah belajar dan masih ingat ya, kan produk itu ada life cycle-nya. Jadi dia pertama nanti introduction, kemudian grow, kemudian mature. Kalau dia tidak ada inovasi, dia akan down, turun. Kalau sudah mulai mature, sudah mau down, kita harus lakukan inovasi supaya dia tidak turun ke bawah, tapi tetap naik ke atas. Disinilah perlunya inovasi, supaya nanti life cycle produk kita itu tetap naik. Itulah kenapa hampir semua perusahaan besar sekarang punya divisi research and development. Ya, kenapa misalnya perusahaan selevel Unilever, jadi kalau kita pergi ke supermarket, misalnya ya, kalau kita pergi ke supermarket tuh, saya cari apa nih, sabun misalnya. Itu sabun, ada Lifebuoy, ada Lux, ada apa lagi nih sabun? Ada yang cair, ada yang batangan, ada yang kecil, ada yang besar. Terus waktu kita buka belakang, semuanya Unilever. Betul nggak kira-kira? Kenapa sih Unilever itu sampai harus repot itu bikin sabun dengan berbagai merek, dengan berbagai jenis, dengan berbagai ukuran, dengan berbagai aroma? Kok repot banget sih? Pasta gigi juga sama. Ada Pepsodent, ada Ciptaden, ada Formula. Buka belakangnya, lihat Unilever semua. Kok repot bener sih? Kenapa? Karena mereka mau memelihara life cycle produknya. Sehingga akhirnya supaya tumbuh itu mereka harus melakukan diversifikasi produk sedemikian banyak. Ya, jadi harus diversifikasi produk. Nggak bisa nggak diversifikasi produk. Karena kalau kita tidak diversifikasi produk, turun life cycle-nya. Supaya dia tidak turun, di sini harus ada inovasi. Ada riset pasar di posisi ini, harus inovasi. Sehingga ketika dia mature, dia naik lagi ke atas kurvanya. Ya, hampir semua seperti itu. Indomie, ya kalau sekarang ada Indomie baru keluar Indomie T1. Repot bener sih kok semuanya mie kan gitu ya. Ada mie celor, ada mie soto, ada soto Padang, soto Betawi, soto entah segala macam. Kenapa sih repot banget? Toh akhirnya juga tetap mie. Ya, kenapa? Karena mau memastikan supaya produknya tidak decline, tidak turun setelah dia mature, setelah dia dewasa. Ya. Dan satu, kalau mau tumbuh, kita pasti bersahabat dengan ketidakpastian. Bagaimana mengetahui, mempelajari ketidakpastian? Ya tadi, kita harus punya divisi riset and development. PT Pusri misalnya, ya, kalau PT Pusri tidak segera melakukan diversifikasi produk, ketika saat ini masyarakat sudah mulai minded dengan produk organik, maka bisa kolaps kalau terus-menerus bertahan dengan produk pupuk kimia. Makanya sekarang Pusri sudah bikin divisi baru yang memproduksi pupuk-pupuk organik. Itu adalah bagian dari cara untuk mengatasi ketidakpastian, bagian dari cara untuk terus bisa growth, bisa tumbuh. Ya. Oke, usaha yang sesungguhnya didasarkan pada motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian dengan ketulusan, kerja keras, dan inovasi. Jadi, untuk bisa dapat profit, Bu, kalau di awal usaha bisa dapat profit nggak? Kalau di awal yang kita lakukan itu ketika produknya masuk pasar nih. Nih, introduction produk biasanya profitnya kecil kalau dia sudah baru masuk di introduction. Kemudian dia sudah mulai growth, itu sudah mulai naik profitnya. Di mature profitnya sudah maksimum.
ketika mature, profitnya sudah maksimum. Tetapi kita nggak bisa bertahan lama di mature. Kita harus segera lakukan survei konsumen. Ada nggak perubahan di fase ini? Ada nggak perubahan selera konsumen? Kalau ada perubahan, konsumen maunya seperti apa? Ya, konsumen maunya seperti apa? Segera lakukan inovasi dan kreativitas produk. Kalau tidak, produk kita bisa turun ke bawah. Tapi begitu ada inovasi, dia masuk introduction baru, growth baru, mature baru lagi. Terus seperti itu siklusnya. Bisa ikutin sampai sini? Ya. Jadi keuntungan maksimal itu baru bisa kita peroleh ketika kita masuk di fase mature. Kalau di awal untungnya dikit. Kenapa? Karena kan biasanya kalau produk-produk yang baru ketika di introduction ini pengenalan produk, dia kan masih buka pasar tuh. Pasti kalau produk baru beli satu dapat satu atau diskon 50%. Itu inovasi. Itu adalah strategi pasar supaya orang akhirnya kenal sama produk kita. Dan karena strategi yang dipakai adalah beli satu dapat satu atau diskon 50%, tentu keuntungannya dikit. Ya nggak? Kira-kira seperti itu. Pasang iklan di televisi, ya, menjaga nama baik dan membangun reputasi. Usaha spekulatif, nah, tentu kalau kita bicara usaha, kita pingin usaha bisnis kita itu usaha yang sesungguhnya. Dikelola secara serius dan bukan spekulatif. Kalau spekulatif tuh ya pokoknya instan aja, pokoknya pengen cepat kaya aja. Nggak pakai strategi, nggak pakai tidak pakai riset, mau menentukan bentuk produknya kayak apa. Jadi dapat income ya ayo, nggak dapat income ya udah. Kira-kira gitu. Inilah yang dilakukan orang-orang yang bermain di bursa saham. Itu orang-orang yang main di bursa saham, semuanya adalah usaha spekulatif. Ya, tidak peduli dengan kerugian pihak lain, yang penting saya untung. Pendidikan dan kehidupan spiritual kadang-kadang dianggap tidak penting. Nah, ini juga bisa bikin gangguan psikologis nih. Usaha spekulatif, apalagi misalnya, mohon maaf, ya tapi tidak semua ya. Anggota dewan misalnya. Ada yang mau jadi anggota dewan itu karena bagian dari usaha spekulatif aja. Kira-kira gitu. Tapi memang ada anggota dewan yang memang betul-betul berdedikasi, itu banyak. Tapi ada loh orang yang mau jadi anggota dewan itu karena spekulatif. Passive income. Oke. Tadi ya, harus bersahabat dengan ketidakpastian. Nah, kalau kita bicara dengan ketidakpastian, ya, kalau mau jadi wirausaha, maka kita harus bersahabat dengan ketidakpastian, harus berani ambil resiko. Beda kalau kita karyawan. Kalau karyawan tentu nggak mau bersahabat dengan ketidakpastian. Pimpinannya yang bersahabat dengan ketidakpastian. Tapi kalau karyawan itu biasanya cenderung menolak. Nggak mau. Mereka mau aman, mereka mau nyaman. Kira-kira gitu. Mereka mau yang pasti-pasti aja. Kalau perusahaan nggak bisa menawarkan itu, kalau kemudian karyawannya qualified, perusahaan nggak bisa menawarkan itu, mereka akan leave. Mereka akan take a leave. Mereka akan keluar. Itu kalau karyawan. Tapi kalau kita wirausaha kan nggak mungkin. Ya nggak? Begitu, oh ternyata usahanya berisiko, ya udah aku tinggalin aja. Nggak mungkin wirausaha punya sifat seperti itu. Wirausaha yang baik itu harus bisa berteman dengan ketidakpastian. Harga turun, ya, produknya rusak, terutama usaha-usaha bidang pertanian. Kemudian entrepreneurial mindset harus action oriented. Semua tuh harus tindak lanjut gitu ya. Simple, harus bisa melihat peluang baru, harus melihat kejar peluangnya, mengambil peluang terbaik, dan fokus pada eksekusi. Kemudian memfokuskan energi pada setiap orang di dalam bisnis. Pilihan untuk menjadi entrepreneur, ada yang cuma pengen jadi karyawan, ada orang yang memang udahlah,
aku cuma pengen kerja sama orang lain lah, nggak mau pusing-pusing ngurusin usaha. Yang penting aman, nyaman, dapat kerja, aku kerja dengan baik. Udah, sebatas itu ya. Tapi ada orang intrapreneur, walaupun dia jadi karyawan. Nah, walaupun dia jadi karyawan, dia punya jiwa wirausaha. Ada namanya intrapreneur. Jadi ketika dia kerja sebagai karyawan tuh dia punya inovasi-inovasi yang banyak banget yang punya kontribusi positif terhadap perusahaan. Nah, kita sebetulnya untuk anak muda yang bekerja di perusahaan, mereka minimal punya jiwa ini, jangan yang ini aja. Yang minimal yang ini menunjukkan bahwa dia tuh memang qualified, menunjukkan bahwa dia itu dedicated, itu dia harus jadi ketika kita jadi karyawan jangan hanya sekedar jadi karyawan gitu loh. Tunjukkan bahwa kita itu qualified sebagai karyawan. Karena itulah kalau kita bisa menunjukkan bahwa kita qualified, kita itu bisa berperan sebagai intrapreneur, itu promosinya cepat naik ke atasnya. Ada juga entrepreneur, ini orang yang mengelola usahanya sendiri dan mau ngambil risiko. Ada social planner saat ini. Sekarang udah banyak terkenal social planner. Jadi bagaimana usaha kegiatan-kegiatan sosial itu bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha social planner. Ya, ada juga ecopreneur, ada juga. Jadi bagaimana tadi saya kasih ide, bisa nggak sih kita bikin eco waste di jurusan yang jadi ide untuk proposal PKM-nya mahasiswa itu adalah ecopreneur. Ya, ini materi kuliah kita hari ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi perkuliahan kita. Dwi Setiawan ini ada di mana sebetulnya? Silahkan. Kayaknya lagi di jalan ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah paham semua? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan. Arya. Eh, Salah. Imam. Imam dulu ya. Nanti baru ini setelah ini Arya. Imam, silakan Imam. eh, Terkait profil usaha tadi yang pencari Mm-mm. status itu maksud mana, Bu? Pencari status dalam apa, Bu? Dia berusaha atau usaha dia punya status itu, Bu? Jadi ketika ia mencari status itu maksudnya mencari pengakuan. Jadi ketika usahanya berhasil, kan dia status ekonominya naik, pengakuan orang juga naik. Maksudnya status yang seperti itu. Ya, Bu, makasih. Iya. Silakan tadi siapa yang raise hand? Eh, Arya, Bu. oh, Arya. Silakan Arya. Izin bertanya, Bu. Tadi kan Ya. Ibu bilang di Wirausaha itu ada 3 fase kan, Bu. Introduction, growth, sama mature. Ya. Dan apa sih, Bu, yang mengindikasikan sebuah usaha tuh ketika masuk ke fase growth sama mature tuh apa sih, Bu, indikasinya? Itu aja sih, Bu. Oke. Baik, yang pertama, kalau usaha itu di introduction, biasanya biaya produksi yang dia keluarin tinggi. Itu introduction. Profitnya rendah, ya. Kalau dia masuk ke fase growth, udah mulai tumbuh, berarti kan pasarnya udah mulai banyak tuh. Maka biaya yang dikeluarkan, biaya rata-rata yang dikeluarkan per produk itu menurun. Profitnya sudah mulai naik. Kalau sekarang semester berapa? Semester 4 ya? Sudah dapat ekonomi produksi belum? Belum ya? Sudah, Bu. Kamu Sudah ya. produksi. Kan di ekonomi produksi itu ada keuntungan maksimal ya. Ingat nggak di ekonomi produksi? Baru semester 4 Izin ini, jawab, Bu, Bu. yang ngambil. Kenapa? Baru semester ini ngambil Oh, ekonomi baru produksi. semester ini. Nah, nanti di ekonomi produksi itu ada konsep keuntungan maksimal. Nah, konsep keuntungan maksimal itu tercapai ketika dia di fase mature. Jadi kalau di kurva, kalau saya kembalikan ke slide tadi, kalau di sini nggak bisa nulis soalnya. Kalau kita masuk ke fase mature, nah, oke, di mana ya saya nulisnya? Hmm, skip. Misalnya. Kalau di fase mature, sebentar ya, saya harusnya bisa tulis nggak bisa.
nggak mau ya. Kalau di fase mature itu kita akan dapat keuntungan maksimal di sana. Keuntungan maksimal itu adalah, kenapa dia nggak mau slideshow? Kenapa dia nggak mau slideshow? Kenapa dia nggak mau slideshow? Oke, nggak bisa dibuka lagi ininya. Oke, jadi nanti kalau di kurva itu dia bentuk genta, dia di atas kali. Nah, gitu. Di ujung atasnya ini dia maksimal. Pada saat itu keuntungannya maksimal, penjualan produknya tinggi. Pada saat keuntungan maksimal, biaya rata-ratanya turun. Kan biaya rata-rata itu adalah biaya total dibagi jumlah produksi. Jadi kalau jumlah produksi yang dijualnya naik, maka biaya rata-ratanya turun. Itu ciri-cirinya. Ya, jadi eh, di mata kuliah manajemen pemasaran nanti akan bicara juga tentang life cycle produk. Nanti ada kurvanya juga tuh. Jadi di setiap fase itu nanti di bawahnya kalau ininya ada life cycle 1 ciri-cirinya apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Fase keempat itu decline. Jadi ada 4 fase. Fase keempat itu decline. Tetapi kita menghindarkan fase decline. Kita pingin fasenya itu adalah fase naik. Terus growth introduction lagi, produk baru, growth lagi, kemudian mature lagi. Kira-kira begitu. Begitu ya, tadi Imam, ada lagi yang ingin bertanya, disilahkan. Nofriansah, silakan. Ya, izin bertanya, Bu. Ya, Jadi kan tadi itu sempat dimention bahwasanya seorang wirausaha itu adalah yang mampu menciptakan inovasi gitu kan, Bu, dan betul. memanfaatkan peluang untuk bisa apa ya maju gitu. Nah, Mm-mm. menurut Ibu, bagaimana sih kita itu bisa mengembangkan suatu inovasi kita nih, inovasi awal kita untuk produk yang nantinya akan kita buat gitu. Jadi Ya, bagaimana inovasi tersebut bisa berkelanjutan dan bisa bersaing gitu Bu dengan produk-produk lain misalnya gitu. oke. Kunci Mungkin itu aja. utamanya adalah riset. Jadi, walaupun usaha kita itu usaha kecil, kita tetap harus riset. Riset itu bukan berarti jangan ngebayangin kalau ada kata riset itu kemudian ngebayangin jadi rumit, jadi ribet. Enggak. Harus riset. Riset itu wajib buat pengusaha, buat wirausaha. Riset apa? Riset konsumen maunya apa? Riset ada nggak sih perubahan selera konsumen? Riset pesaing-pesaing kita udah menghasilkan produk sejenis itu kayak apa? Riset. Itulah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar supaya perusahaan mereka bertahan. Kalau tidak ada riset, nggak bisa. Saya nih misalnya, saya mau jadi MC, misalnya gitu ya. Kemudian eh, di acara seminar nasional, misalnya gitu. Atau saya mau jadi moderator nih di acara seminar nasional. Speakernya, pembicaranya itu adalah misalnya siapa ya? Misalnya siapa nih? Sandiaga Uno, misalnya gitu. Maka saya harus riset untuk hal sesederhana itu. Ketika saya akan jadi moderator, saya harus riset Sandiaga Uno ini profilnya kayak apa sih? Bahkan sampai dia sukanya apa sih? Dia nggak sukanya apa sih? Itu bahkan saya harus riset. Supaya apa? Supaya ketika saya jadi moderator, kemudian saya menjalin komunikasi dengan narasumber, itu ngalir. Saya paham narasumber saya. Jadi bahkan saya misalnya besok saya misalnya nih ya kalau kayak saya, oh besok saya mau ketemu misalnya kayak kemarin Ketua IKA Sosek tuh Pak Sandi. Saya selama ini beliau adik tingkat saya angkatan 93, beliau angkatan 96. Tapi kami tidak pernah selama kuliah tuh nggak pernah keep in touch terlalu banyak. Jadi saya nggak tahu tentang beliau. Ketika saya akan ketemu beliau, saya harus profiling dulu dia ini siapa, ya. Saya cari informasi dari teman-temannya waktu kuliah yang saya kenal. Saya tanya teman-teman saya yang di Pemda supaya ketika saya ketemu sama 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 beliau itu saya eh, bisa keep in touch lebih dekat.
Jadi bahkan untuk hal sesederhana itu, kalau saya gitu, ketika saya mau ketemu orang baru, yang saya kemudian ada kepentingan, ada keperluan sesuatu, saya akan profiling dulu orang itu, gitu. Riset. Jadi intinya itu adalah riset. Itulah juga tadi saya bilang yang dilakukan oleh Indomie, yang dilakukan oleh Unilever, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan susu bayi. Bayangin ya kalau susu bayi, perusahaan susu bayi itu sampai ada yang diportifikasi dengan omega 3, DHA, segala macam. Tujuannya apa sih? Mau menangkap selera konsumen. Jadi riset, jangan pernah berhenti riset. Jadi kalau ada orang yang bilang, aduh saya tobat mau riset, nggak bisa. Bahkan kalau saya gitu ya, individually secara pribadi, ketika saya menjalankan kehidupan saya sehari-hari, saya lakukan riset sederhana dulu sebelum saya bicara, sebelum bahkan misalnya ini saya mau ngajar hari ini jam 8 untuk mata kuliah analisis kelayakan usaha, saya bikin bahan, itu saya riset dulu perkembangan ilmu kewirausahaan pendahuluannya tuh ada apa sih sebetulnya. Oh, sekarang ada ekopreneur, tambahin ekopreneur. Oh, sekarang ada socialpreneur. Oh iya, jenis-jenis entrepreneur tuh sekarang udah berkembang banyak banget tuh tambahin. Kira-kira gitu. Jadi riset, ya. Kita nggak bisa dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kalau pertama kali di semester 1 mahasiswa tuh dapat mata kuliah dasar-dasar manajemen. Dosen manajemen akan mengatakan, manajemen itu adalah segala sesuatu, bahkan ketika kita buka mata, ketika kita tutup mata mau tidur tuh kita pakai manajemen. Nah, sama ketika kita pengen hidup kita life goes on, kira-kira gitu ya, kita pasti harus riset. Harus harus ketika kita mau berhadapan dengan orang, ketika apa namanya, ketika kita ingin mengelola sesuatu, ketika kita ingin melakukan kegiatan tuh kita harus riset. Termasuk juga mau mengelola bikin acara apapun kan riset. Riset itu maksudnya nentuin tempatnya di mana sebaiknya, berapa orang yang bisa masuk ke dalam ruangannya, konsumsinya mau pesen di mana, cukup nggak uangnya dihitung. Itu riset sebetulnya. Gitu ya Novriansa, ada lagi yang mau tanya silahkan. Izin Ibu. Iya, Lia, silakan Lia. Baik Ibu, tadi kan dari fungsi pokok kewirausahaan itu ada membuat keputusan ya Bu, Iya, yang dimana kita mau bisnis apa dan juga membuka usaha itu kita tuh harus membutuhkan pasar dan juga harus ada pasarnya untuk mempromosikan mm-mm, produk itu. mm-mm. Nah, di bidang kita pertanian, apalagi permasalahan di pertanian kan ada keterbatasan pasar ya Bu. Nah, sebagai entrepreneur kita tuh bagaimana ya Bu cara untuk memilih pasar dengan produk yang mungkin kami sebagai mahasiswa tuh masih produk yang sesimpel itu gitu, Bu. Belum melakukan riset yang tinggi. Baik, Iya, Bu. oke, baik. Pertama, Lia, kalau kita mau bikin produk, kita harus riset pasar konsumennya maunya apa. Maka ketika kita tahu, oh konsumen nih maunya ini, kita pasti tahu, oh ini mau beli nih. Orang-orang yang mau beli itu siapa saja. Karena produk itu harusnya diawali dengan riset pasar. Makanya sekarang banyak tuh, sudah mulai ada beberapa mahasiswa yang risetnya tentang analisis perilaku konsumen terhadap produk sayuran organik. Kayak gitu. Jadi dia tahu kalau sayuran organik itu konsumen tuh maunya belinya di level harga berapa, jenis sayur yang paling banyak mau dibeli itu apa. Itu tadi lihat. Jadi tetap harus riset dulu kita biar tahu. Ketika kita sudah tahu konsumennya, oh ini targetnya mahasiswa nih. Makanya nanti kalau dianalisis kelayakan usaha itu kan kita memang diminta betul-betul bikin bisnis plan lengkap termasuk memetakan pasar ya kalau dianalisis kelayakan usaha itu. Jadi kalau kita sudah melakukan riset pasar, kita tahu target konsumennya siapa, kan di dalam pemasaran itu ada targeting, segmented kan di dalam eh, manajemen pemasaran. Oh belum ya, manajemen pemasaran semester 6. Ada targeting, ada segmenting, ada diversification, market diversification, maka kita bisa lakukan itu. Kita bisa petakan. Kalau cara pasarnya ya macam-macam. Bisa pakai media sosial, bisa offline, ketemu
dengan langsung dengan konsumennya, bisa menggunakan pedagang perantara. Nanti kita lihat mana yang lebih efektif. Saat ini sebetulnya untuk generasi milenial, untuk produk-produk yang diproduksi oleh generasi Z, mereka kadang-kadang bahkan bikin produk tanpa harus punya toko, kan gitu. Karena pemasarannya semua pemasaran online. Jadi banyak sekali sekarang orang buka usaha tanpa harus punya toko, tapi produknya pasarnya kemana-mana, bisa dikirim kemana-mana karena menggunakan distribusi pemasaran online, menggunakan e-commerce dan macam-macam sebagainya. Jadi itu tadi strategi-strategi dan Jadi riset pasar dulu, konsumen maunya apa, lalu tentukan konsumennya siapa, dan yang terakhir baru susun strategi pemasarannya apa. Itu ya, Lia. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi, silakan. Ada? Izin Bu, Ya, silakan. Ya, izin Ivan. bertanya Bu, Ya, izin silakan. bertanya Bu terkait Ya. wirausaha tadi. Mm-mm. Ketika kita memang sudah memulai wirausaha itu kan Bu, Mm-mm. bagaimana sih Bu agar wirausaha itu bisa konsisten bahkan berkembang Bu usahanya. Dan ketika si wirausaha itu udah di puncak karirnya loh Bu, atau usahanya berhasil, bagaimana sih Bu seorang wirausaha itu mempertahankan keberhasilannya Bu? Terima Oke. kasih Bu. Pertama, eh, melanjutkan usaha tadi saya bilang ya, produk itu dia punya 4 siklus hidup. Mulai dari introduction, growth, mature, dan decline. Ya, maka ketika dia sudah di fase mature, apa yang harus dilakukan supaya tidak ditinggalin oleh konsumen? Kita udah sering dengar ya, banyak banget produk yang ketika di awal booming, terus ternyata setelahnya hilang. Itu banyak banget ya. Maka tadi ketika sudah di fase mature, lakukan riset pasar. Ada nggak ada nggak perubahan selera konsumen? Kalau ada perubahan, konsumen tuh pinginnya kayak apa sih? Nah, itu jadi harus terus-menerus rutin melakukan survei terkait dengan pasar maunya seperti apa. Kalau dulu orang belanja itu harus face to face, harus lihat barang. Kalau sekarang kan enggak, ya enggak. Nah, itu mungkin jadi salah satu strategi bagaimana supaya orang tetap beli produk kita. Jadi orang cari di marketplace produk kita ada, nggak harus pergi jauh-jauh ke pasar, bisa ambil produk kita. Itu salah satu strategi supaya kita bisa bertahan, memperluas pasar. Kalau awalnya cuma pakai IG, sekarang sudah masuk ke marketplace, ya. Kemudian kualitas produk juga harus ditingkatkan, keamanan produk. Kalau produk kita berkaitan dengan makanan ya. Kemudian kalau kita di pertanian kan biasanya berkaitan dengan makanan atau apa gitu dan itu harus juga kita perhatikan. Jadi kalau awalnya kita pasarkan produk itu tanpa logo halal misalnya, pada saat mature kita sudah urus logo halalnya. Pada saat mature kita sudah awalnya pada saat introduction kita hanya punya izin IRT, PIRT-nya aja. Urus lagi. Kemudian terakhir pada saat mature sudah punya logo halal. Itu salah satu cara supaya kita bisa bertahan. Kemudian jangan lupa juga jalin kerjasama dengan banyak mitra. Menurut saya menjalin kerjasama dengan banyak mitra itu juga salah satu cara yang penting supaya usaha kita bisa bertahan. Mitra tadi tidak hanya mitra dari sisi pasar, tetapi mitra dari sisi misalnya yang bisa mensuplai input buat kita. Mitra yang bisa membantu kita memperpendek jalur pemasaran kita ke konsumen. Jadi ada banyak cara. Jadi disitulah perlunya apa namanya kreativitas. Dan tentu kalau kita bicara produk pertanian, biasanya kita juga perlu teknologi pengemasannya ya. Jadi itu juga perlu jadi perhatian. Packaging, merek, kemasan itu juga salah satu hal yang penting yang membuat usaha kita bisa bertahan. Oke, gimana Eliezer? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Mita, silakan Mita terakhir ya, silakan. Ya, Bu.
eh Bu, di setiap usaha itu kan pasti adanya kegagalan ya, Bu ya. Iya, betul. Ha-ha. Apa sih Bu yang harus dilakukan untuk membangkitkan kembali jiwa usaha tersebut gitu loh, Bu? Setelah memenuhi setelah Setelah menemui gagal. kegagalan. Eh, Oke. Ini soal mindset. Ya, jadi pengusaha itu justru eh, setiap wirausaha, kalau sejauh pengamatan saya selama ini pasti pernah melewati fase gagal. Yang penting itu adalah tadi bangkit dari gagal terus bisa bangun lagi. Itu yang paling penting. Nah, bagaimana caranya? Makanya tadi saya bilang, wirausaha itu tidak hanya perlu kemampuan teori, tapi juga perlu kesiapan psikologis. Punya kematangan psikologis. Bahwa ketika gagal, itu nggak apa-apa kok bangun lagi dari awal. Bahwa ketika gagal, itu biasa kok semua pengusaha pasti pernah mengalami gagal. Dan akhirnya bisa bangun lagi. Ya, mungkin kalau misalnya kita dalam fase gagal, bisa baca-baca buku motivasi. Kalau saya gitu, kalau pas kita lagi capek, lagi kesel sama ya sebetulnya kan soal gagal itu kan bentuk lain di mana psikologis kita tuh sebetulnya lagi lelah gitu ya. Maka ya harus banyak baca atau nonton nonton sesuatu yang bisa membangkitkan motivasi kita. Kira-kira kalau saya seperti itu. Gitu ya, Mita? Baik Bu, terima kasih Oke. banyak. Ya, baik. Mungkin tadi dari Mita pertanyaan terakhir, karena saya harus ke bandara. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Insya Allah minggu depan kita sudah bisa kuliah offline kembali. Semoga kuliah hari ini bisa bermanfaat ya buat adik-adik. Percayalah bahwa belajar itu kalau misalnya hari ini ketemu pertama dengan Bu Desi nggak ngerti apa-apa gitu ya, silahkan nanti dibaca kembali materinya. Karena saya juga walaupun saya jadi dosen juga ketika dulu saya kuliah S1 nggak langsung ketika dosen ngajar tuh langsung paham. Tapi yang saya lakukan adalah mengulang apa yang disampaikan oleh dosen, baca lagi, dan akhirnya paham. Ya, jadi jarang kok ada yang sekali kuliah tuh langsung ngerti, langsung paham, langsung ingat. Tetapi kuncinya adalah rajin mengulang. Tetap semangat ya, karena ini adalah kuliah pertama. Semoga nanti kita bisa menyelesaikan kuliah dengan baik sampai dengan akhir. Semoga nanti ketika kuliah offline bisa hadir utuh, sadar penuh untuk 48 orang. Ini paling banyak hanya 41, keluar masuk 39. Saya tutup kuliahnya, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu warahmatullahi langsung wabarakatuh. end meeting ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya Bu, makasih Bu.